Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat panjang umur dan juga nikmat kesehatan. Dan Bapak berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelumnya Bapak ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena telah naik ke kelas 3. Dan Bapak berharap kalian bisa secepatnya beradaptasi dengan kelas yang baru dan juga pelajaran yang baru. Dan dikarenakan kita masih dalam keadaan pandemi, kita belum bisa bertatap muka, jadi untuk kedepannya kita masih akan belajar secara online. Namun Bapak berharap itu semua tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar dan juga semangat kalian dalam untuk ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelumnya perkenalkan nama Bapak yaitu Pak Suryadi. Dan insya Allah di kelas 3 ini Bapak akan mengajar pelajaran tahfiz, baik itu di kelas 3 An-Nur, kelas 3 Al-Malik, kelas 3 Al-Ghafur, dan juga kelas 3 Al-Basit. Jadi nanti kalian jangan bosan ketemu Pak terus ya. Nah, untuk materi pelajaran tahfiz di kelas 3 ini, apa sih yang kita pelajari di kelas 3 ini dalam pelajaran tahfiz? Nah, untuk materinya sendiri kita masih melanjutkan dari pelajaran tahfiz kelas 2, yaitu masih menghafalkan juz 30. Dan untuk kelas 3 ini kita akan mulai pembelajaran tahfiz kita yaitu dengan menghafalkan surah Al-Mutaffifin, dilanjutkan surah Al-Infitor dan juga surah At-Takwir. Itu untuk semester pertama. Sedangkan untuk semester yang kedua kita lanjutkan dengan surah Abasa, surah An-Nazi'at, dan yang terakhir surah An-Naba. Itulah materi pelajaran tahfiz di kelas 3 ini. Sedangkan untuk media pembelajarannya sendiri, dikarenakan kita tidak ada buku paket, nanti insya Allah kita bisa menggunakan media pembelajaran dari Al-Quran ataupun juz amma. Misalkan kalian biasa memakai Al-Quran, silahkan. Kalian biasa memakai juz amma juga boleh. Demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Kurang dan lebih Bapak mohon maaf. Semoga untuk pertemuan kita selanjutnya Allah berikan kemudahan dan juga Allah berikan kelancaran. Dan sebelum kita tutup pelajaran untuk hari ini, Pak Suryadi akan memberikan tips ataupun langkah-langkah sebelum kita menghafalkan Al-Quran. Apa sih yang kita lakukan sebelum kita menghafal Al-Quran? Untuk itu kalian bisa menyimak video berikut ini. Pak Suryadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, dalam kesempatan kali ini Bapak ingin sedikit sharing tentang kiat-kiat atau langkah-langkah dalam menghafal Al-Quran. Dan dalam hal ini Bapak akan membagikan 5 langkah sukses dalam menghafal Al-Quran. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah niat yang benar. Jadikan niat kita dalam menghafal adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut dapat nilai yang jelek. Jadi yang pertama, pastikan dulu niat kita dalam menghafal Al-Quran adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut dapat nilai yang jelek, ataupun kita menghafalkan Al-Quran karena ingin dipuji oleh orang lain dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kuatkan tekad untuk menghafal. Yakinlah bahwa menghafal Quran itu mudah dan kamu mampu untuk menghafalnya. Nah, metode yang kedua ini adalah sebagai motivasi diri bahwa menghafalkan Al-Quran itu mudah. Tanamkan dalam diri kita, kita yakin bahwa menghafal itu mudah dan juga bahwa kita mampu untuk menghafalnya. Lanjut yang ketiga adalah jangan tergesa-gesa dalam menghafalnya.
Bersabarlah mengulang ayat demi ayat. Sebagai contoh, hafalkan ayat 1 terlebih dahulu, dan kalau sudah kuat hafalannya, ayat 1 baru berpindah ke ayat yang kedua. Setelah ayat yang kedua, maka ulanglah kembali dari ayat 1 dan 2, begitu seterusnya. Nah, langkah yang ketiga ini mengajarkan kita bahwa menghafal itu butuh proses, bahwa menghafal itu butuh kesabaran. Seperti yang dicontohkan tadi, ialah misalkan kita menghafalkan ayat 1 terlebih dahulu, terus saja kita baca-baca berulang, lalu kita hafalkan berulang-ulang kali. Kalau memang hafalan kita sudah kuat, sudah lancar, baru kita berpindah ke hafalan ayat yang kedua. Begitu juga seterusnya, ayat ketiga dan keempat dan seterusnya. Lalu langkah yang keempat adalah, mungkin ini langkah yang paling mudah, karena kita tinggal mendengarkan MP3 murotal ataupun kita tinggal menonton YouTube ataupun video tentang surat-surat yang sedang kita hafalkan. Misalkan kita menghafalkan surat Al-Mutaffifin, nah, kita tinggal cari MP3 murotal ataupun video tentang surat Al-Mutaffifin. Cara yang demikian ini adalah untuk semakin memperkuat ayat-ayat yang sudah kita hafalkan, karena kita sambil mendengarkan, kita juga sambil menyenandungkan ayat-ayat dari surat yang sudah kita hafalkan. Dan langkah yang terakhir adalah jangan lupa untuk berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam menghafal ini, dalam proses menghafal ini, Allah berikan kelancaran dan Allah berikan kemudahan sehingga kita bisa menghafal dengan mudah dan lancar. Juga jangan lupa untuk selalu minta doa kepada kedua orang tua, yaitu kepada ayah, kepada bunda, agar dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'annya. Mungkin hanya itu langkah-langkah ataupun 5 langkah dalam menghafal Al-Qur'an yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat mencoba. Allahumma arhamna bil Qur'an.